Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamelia Rahman dari kelas 11 dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia beserta organ-organnya dan hormon-hormon yang dapat mempengaruhinya. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem reproduksi manusia. Reproduksi manusia adalah pembentukan sel reproduksi yang disebut sel ovum atau sel telur pada wanita dan sel sperma pada pria. Ketika sel telur dan sperma ini bertemu dalam kondisi yang sesuai, proses pembuahan terjadi dan pembentukan embrio pun dimulai. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan keturunan dan mewariskan materi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke organ reproduksi wanita terlebih dahulu. Sistem reproduksi wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian dalam dan bagian luar. Kita masuk ke bagian dalam terlebih dahulu. Dan di sini ada yang saya tunjuk adalah ovarium. Ovarium ini adalah organ penghasil sel telur atau ovum yang dimiliki oleh wanita di kedua sisi rahimnya dan berbentuk seperti buah anggur. Nah, selanjutnya di sini ada fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur dan mendorongnya menuju ke saluran tuba falopi dalam waktu yang tepat. Nah, di sini ada fimbriae dan di sini ada tuba falopi. Nah, tuba falopi ini merupakan saluran yang dilalui oleh sel telur dari ovarium menuju ke rahim. Selanjutnya di sini ada uterine fundus. Nah, ukuran dari fundus ini dapat membantu untuk memperkirakan usia pada kehamilan. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Uterus ini merupakan rongga yang luas tempat janin bertumbuh dan berkembang pada uterus di sini. Lalu di sini ada endometrium. Yang saya tunjuk ini adalah endometrium yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Jika sel telur tidak dibuahi, maka di endometrium ini akan meluruhkan darah atau sel-sel darah yang akan meluruh dan turun dan akan kita sebut dengan darah menstruasi. Selanjutnya di sini ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen ini merupakan ligamen fibrosa yang menghubungkan ovarium dengan permukaan lateral rahim. Selanjutnya di sini ada cervical canal atau canalis cervicalis yang merupakan jalur lewatnya sperma saat berhubungan intim dan keluarnya bayi pada proses persalinan serta darah saat menstruasi. Selanjutnya di sini ada myometrium yang merupakan lapisan tengah yang berkembang selama kehamilan dan kontraksi pada saat lahiran untuk mendorong bayi keluar. Dan di sini ada serviks atau leher serviks yang berfungsi memproduksi lendir muskus yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selanjutnya di sini ada vagina yang merupakan lubang keluarnya janin pada proses melahirkan dan tempat keluarnya darah pada saat menstruasi. Selanjutnya kita masuk ke gambar yang melintang. Di sini ada oviduk atau nama lain dari tuba falopi. Dan di sini ada ruas tulang belakang yang selain berfungsi untuk menunjang postur seseorang, pada tulang belakang juga terdapat kumpulan serabut saraf pusat yang salah satunya berperan dalam mengatur sistem reproduksi. Dan di sini ada kantung kemih yang berfungsi menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Dan di sini ada tulang kemaluan atau pubis yang melindungi organ kemih dan organ intim bagian dalam. Selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi wanita yang di luar. Di situ ada klitoris yang merupakan titik rangsangan wanita karena pada bagian tersebut terdapat sekitar 8.000 saraf. Selanjutnya ada labium minora yang berfungsi sebagai pelindung vagina. Di sini ada labium minora yang berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Selanjutnya ada labium majora. Di sini ada labium majora sebagai pelindung vagina terluar dan juga mampu menghasilkan pelumas alias minyak pada lapisan permukaan di organ intim wanita. Selanjutnya kita masuk ke hormon reproduksi wanita. Yang pertama di sini ada progesteron. Karena hormon progesteron ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang dalam masa subur, hormon progesteron ini akan membantu mempersiapkan lapisan di dalam rahim yang tadi kita sebut dengan endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma.
Selanjutnya ada hormon FSH. Hormon ini diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur dalam ovum. Selanjutnya ada hormon LH. Nah, hormon ini terdapat pada pria dan wanita. Dan pada wanita, hormon ini bertugas untuk membantu mengatur tubuh, mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Dan oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Selanjutnya ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual, dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Baik, kita masuk ke sistem reproduksi pada pria. Sama, pada pria juga terbagi menjadi bagian dalam dan bagian luar. Pertama, kita akan masuk ke bagian luar terlebih dahulu. Di sini ada penis. Nah, penis ini berfungsi untuk sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Nah, di dalam penis ini terdapat uretra, yaitu saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih ke lubang kencing. Lalu di sini ada testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron yang merupakan hormon utama bagi pria. Lalu di sini ada skrotum atau yang disebut juga dengan kantung zakar yang berfungsi sebagai sistem kontrol pada testis karena suhu pada testis erat kaitannya dalam produksi sperma yang sehat. Selanjutnya kita ke bagian dalam. Di sini ada kandung kemih yang berfungsi menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya di sini ada tulang panggul atau pubis yang melindungi organ kemih dan organ intim bagian dalam. Dan selanjutnya di sini ada skrum yang berfungsi untuk membantu menopang dan melindungi organ-organ reproduksi dan sistem urinaria. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian dalamnya, ada vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan saluran dari sini. Nah, saluran ini berfungsi untuk mengangkut sperma yang matang menuju uretra dalam persiapan untuk ejakulasi. Selanjutnya di sini ada vesicula seminalis. Ya, vesicula seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika bergerak. Selanjutnya di sini ada kelenjar prostat. Nah, pada kelenjar ini berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi dan cairan proses ini juga membantu proses sperma agar tetap sehat. Selanjutnya ada kelenjar bulboretral yang berfungsi untuk melunasi uretra dan menetralisir keasaman yang mungkin ada ketika sisa urin karena tetesan sisa urin. Selanjutnya di sini ada epididymis. Nah, pada epididymis ini berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang ke saluran vas deferens agar menjadi sperma yang matang. Jadi salurannya ini. Lalu di dalam epididymis ini terdapat tubulus seminiferus. Nah, dalam tubulus seminiferus ini terjadi proses spermatogenesis, berfungsi menghasilkan sel sperma melalui spermatogenesis. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke hormon reproduksi pria. Nah, yang pertama, hormon reproduksi pria ini ada hormon gonadotropin. Nah, saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, tubuhnya akan lebih banyak memproduksi sel ini, dan sel ini akan dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Selanjutnya ada hormon FSH. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma setiap harinya. Produksi sperma ini dapat dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Selanjutnya ada hormon LH. Hormon ini dapat dilepaskan ke dalam darah dan akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Dan terakhir ada hormon testosteron pada masa pubertas. Hormon testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi manusia. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.